Oke guys, video kali ini isinya tentang bagaimana cara mencetak helm resin Kamen Rider Black. Ya, pertama-tama di sini aku sudah sediakan cetakannya. Kemudian cetakan tadi kita olesi dengan mirror glass supaya nanti cetakannya tidak lengket dengan hasil helmnya. Ya, kita oles menggunakan kuas. Nanti kita rapikan menggunakan spons biar bekas goresan-goresan kuasnya tidak kelihatan. Oke, kita kuas merata dulu, jangan sampai ada bagian yang ketinggalan, termasuk di bagian tepi-tepi ini atau sekat-sekat. Oke, setelah selesai kita olesi menggunakan kuas, kemudian kita rapikan menggunakan spons. Ya, tujuannya agar bekas goresan-goresan kuas tadi hilang. Bagi kalian yang suka dari video-video aku, jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe channel aku. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, khususnya video tutorial seperti ini. Setelah cetakan diolesi mirror glass sebanyak 2 kali, cetakan tadi kita satukan menggunakan mur. Ya, di sini kita satukan dulu cetakan bagian depannya menggunakan mur. Jadi di sini aku bikin 2 bagian dulu cetakannya, yaitu bagian depan dan bagian belakang biar mudah untuk mengolesin gel coatnya nanti. Setelah cetakan sudah siap untuk diolesi gel coat, lalu kita siapkan gel coatnya untuk kita olesin di cetakannya nanti. Oke, ini dia gel coatnya. Kemudian aku tambahkan di sini pigmen berwarna hitam. Kemudian aku tambahin lagi katalis secukupnya, antara 20 sampai 30 tetes. Lalu kita aduk
adonan gel coat tadi sampai benar-benar merata. Setelah benar-benar merata, lalu kita siram atau kita oleskan ke bagian cetakan tadi dan kita rapikan menggunakan kuas. Oke, kita rapikan dulu adonan gel coatnya di cetakan bagian depan. Oke guys, di sini aku mau jelasin sedikit tentang gel coat. Apa sih gel coat itu? Yaitu adonan resin yang dicampur dengan talc dan aerosil. Gunanya dicampur itu adalah untuk membuat resin itu menjadi kental. Dan kenapa harus resin itu kental? Dikarenakan apabila resin itu encer saat kita mengoles di cetakan seperti di video ini, dia akan mengalir dan rada sulit kita untuk meratakan di bidang-bidang yang seperti ada di sudut-sudut seperti ini. Oke, sebaliknya apabila adonan gel coat itu kental, maka mempermudah kita untuk mengolesnya dan tidak bakalan mencair atau mengalir kemana-mana. Oke, kita perhatikan di video ini untuk kekentalan adonan gel coatnya. Saat aku miringkan di bagian atas itu tidak mengalir atau tidak jatuh dikarenakan adonan itu kental. Oke, apabila adonan itu cair, dia akan jatuh ke bawah atau mengalir ke bawah. Itulah gunanya adonan gel coat. Oke, kalian simak dulu cara pengolesan gel coat di bagian cetakan helm resin Kamen Rider Black ini.
setelah adonan gel coat tadi selesai dioleskan, dicetakkan, kita tunggu 60 atau 80% gel coat itu mengering. Lalu kita siap untuk melapisi dengan serat matte. Oke, kita lapisi dulu dengan serat matte permukaan gel coat tadi sebelum kita olesi lagi dengan cairan resin. Setelah permukaan gel coat kita lapisi dengan serat matte, lalu kita tuangkan cairan resin dan jangan lupa kita beri katalis untuk cairan resin tadi sebelum kita oleskan ke serat matte. Kemudian kita aduk merata cairan resin dan katalis tadi. Setelah diaduk, kita oleskan di bagian serat matte sampai merata. Oke, kita oleskan dulu cairan resinnya ke seluruh permukaan hingga merata. Dan jangan lupa kita beri lapisan lagi serat matte-nya hingga ketebalan yang kalian inginkan. Oke, setelah selesai cairan resin tadi dioleskan, kemudian kita gabung lagi cetakan tadi bagian depan dan bagian belakang menggunakan mur. Kemudian sambungan itu kita olesi lagi menggunakan cairan resin dan kita lapisi dengan serat matte.
Oke kawan-kawan, untuk di bagian ini, di bagian sambungan ini perlu kita perhatikan untuk ketebalan lapisan serat matnya. Jika terlalu tipis, nanti bakalan susah untuk kita mencongkelnya, bahkan bisa sobek karena terlalu tipis di bagian sambungan ini. Jadi perlu kita perhatikan ketebalannya, mungkin antara 3-4 lapis kita lapisi dengan serat mat tadi. Oke, setelah selesai melapisi bagian sambungan ini, kita tunggu benar-benar kering, lalu kita siap untuk melepas cetakan. Sebelum itu kita buka dulu mur yang telah terpasang tadi. Oke, setelah mur terlepas, kemudian kita congkel menggunakan pahat. Ya, kita ketuk pelan-pelan bagian sekatnya hingga terbuka. Ya, ini bisa terlepas dengan mudah. Kemudian kita congkel bagian depannya. Oke, mungkin bagian ini agak sulit untuk dilepas. Kita perlu bantuan kayu untuk kita ketuk nanti. Oke, kita ketuk pelan-pelan menggunakan kayu biar tidak hancur cetakannya. Nah, ini dia bisa terlepas. Dan ini dia hasilnya. Oke, terima kasih banyak meluangkan waktunya untuk menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.